Ya, kalau nggak salah kita sudah sampai pada pembahasan tentang pengukuran noise impulse, ya, pengukuran noise. Jadi pada prinsipnya ada dua jenis noise yang akan kita bahas di kuliah kita adalah noise impulse dan noise acak, ya. Karena ini adalah merupakan jenis noise yang sering timbul di sistem komunikasi. Oke. Jadi noise impulse adalah phase coherent, yaitu setiap komponen spektral pada setiap saat Recording in progress. koheren dalam fasa dengan semua komponen spektral lainnya. Jadi intinya adalah pada uh, apa noise impulse ini sifatnya phase coherent untuk setiap spektral signalnya, ya. Jadi pada setiap saat koheren dalam fasa dengan semua komponen spektral lainnya. Oke. Jadi intinya adalah fasanya koheren untuk setiap signal, ya. Nah, sebuah impulse membangkitkan sebuah tegangan pada spektrum analyzer yang tergantung pada bandwidth. Jadi dalam pengukuran impulse noise itu, tentunya kita pun menggunakan spektrum analyzer, ya. Di mana pada saat kita mengukur pada IF, bagian IF spektrum itu akan muncul tegangan dari impulse noise yang kita ukur. Jadi intinya adalah kita mengukur tegangan. Jadi pada pengukuran noise impulse ini kita mengukur tegangan noise-nya, ya. Tergantung pada bandwidth yang kita tentukan. Nah, tegangan puncak yang ditampilkan akan tergantung pada bandwidth yang dipilih. Artinya kita akan memilih pada bandwidth berapa, yaitu kita mengatur RBW atau resolution bandwidth dari spektrum yang kita gunakan, ya. Misalkan kita akan mengukur pada RBW 100 kHz, 30 kHz, 1 MHz, dan sebagainya. Nah, karena itu, pengukuran noise impulse harus dinormalisir terhadap bandwidth impulse instrumen, di mana bandwidth impulse instrumen adalah merupakan didefinisikan sebagai bandwidth filter segi empat rektanguler ideal dengan respon tegangan yang sama seperti filter IF instrumen yang sebenarnya, ya. Jadi seperti ini. Jadi ini ada dua respon filter. Yang segi empat adalah yang ideal rektanguler filter, spektrum analysis IF filter, sedangkan yang di dalam itu adalah merupakan filter Gaussian filter, ya. Dimana sebetulnya kalau kita lihat luasnya atau energinya sama saja, ya. Jadi artinya kita ngukur, kita menggunakan Gaussian filter yang diberikan oleh si spektrum analyzer. Lalu ketika kita normalisir, ya, jadi artinya kita ngukur, kita dapatkan nilai daripada hasil pengukuran menggunakan filter IF, resolution bandwidth spektrum, yaitu merupakan filter Gaussian seperti ini, ya, yang seperti gunung ini. Kemudian setelah itu kita normalisir terhadap filter ideal segi 4, di mana sebetulnya luasnya sama saja, ya. Hanya kita kita normalisir terhadap bandwidth filter ideal segi 4 ini, gitu, ya. Oke, nah satuan pengukuran adalah volt per hertz. Jadi satuan pengukurannya adalah volt per hertz. Jadi kita satuan yang digunakan adalah volt per satuan bandwidth, ya, atau tegangan per satuan bandwidth. Misalkan dalam pengukuran interferensi elektromagnetik atau EMI, interference magnetic interference, electromagnetic interference EMI biasanya dinyatakan dalam dB microwatt per megahertz bandwidth, ya. Jadi intinya adalah satuannya adalah volt per hertz. Tapi dalam pengukuran misalkan EMI itu biasanya dinyatakan dalam dB microwatt per megahertz bandwidth, ya, tergantung daripada keinginan kita, ya. Kalau kita menyatakan dalam volt per hertz bisa, atau dalam dB microwatt per megahertz pun bisa, ya. Untuk mengukur bandwidth impulse spectrum analyzer, langkah-langkah yang digunakan seperti ini, ya. Kalau mau kita lakukan secara manual, jadi hubungkan sebuah sinyal generator ke input spectrum analyzer, pala signal pada spectrum analyzer, dan tampilkan output signal generator pada spectrum analyzer.
dan seterusnya sehingga nanti akan timbul seperti ini pada spektrum analysis ya. Timbul respon signal IF seperti ini ya yang muncul pada spektrum mana analysis. Nah, kemudian kita dapat menghitung jumlah kotak-kotak ini ya pada tampilan CRT ini yang merupakan apa namanya luas daripada si respon filter ini ya. Yang tunjukkan tadi pada ini sebetulnya dapat kita lakukan dengan cara mengukur dengan spektrum analyzer dan signal generator dan lakukan seperti ini ya dan muncul kayak begini kemudian kita dapat menghitung berapa luas daripada respon ini ya. Nah sebetulnya nggak perlu kita ngitung-ngitung gitu, pokoknya kita pastikan saja bahwa responnya tergantung daripada RBW yang kita tentukan ya. Jadi respon IF filter RBW spektrum ya itu sama dengan luasnya dengan respon frekuensi dari filter ideal segi 4. Jadi nggak perlu lagi kita melakukan pengukuran dengan langkah-langkah seperti ini ya. Langkah-langkah seperti ini. Oke. Jadi untuk dapat mengukur noise impulse, jika perlu kita tentukan respon pada CRT, lalu kita konversikan ke satuan tegangan dan normalisir ke bandwidth impulse ya. Nah, normalisir ke bandwidth impulse di mana bandwidth impulse adalah impulse dari respon filter ideal segi segi 4 ya. Lalu yang kita ukur bisa bisa jadi yang kita peroleh dari hasil pengukuran pada CRT adalah dalam satuan dBm daya ya. Padahal dalam pengukuran impulse noise itu nyatakan dalam tegangan. Jadi harus kita konversi dulu dari daya dBm ke satuan tegangan. Jadi bisa jadi dalam pengukuran menggunakan spektrum itu dinyatakan levelnya dalam dBm. Karena mungkin dia nggak punya satuan dalam tegangan ya. Padahal dalam pengukuran impulse noise satuan resminya adalah tegangan per satuan bandwidth, ya kan watt per satuan bandwidth. Jadi harus kita normalisir dulu dari level yang dinyatakan dalam daya dBm konversikan ke satuan tegangan ya. Di mana rumusnya seperti di bawah ya. Jadi setelah kita kalibrasi dalam dBm, jadi si spektrum kita kalibrasi dalam dBm, lalu dapat kita ukur berapa levelnya dalam dBm, lalu kita konversikan dulu ke dalam tegangan, di mana 0 dBm sama-sama pada 50 ohm. Ini definisinya ya, 0 dBm itu sama dengan plus 107 dB mikrovolt. Oke, jadi dalam pengukuran bisa jadi hasil pengukuran dinyatakan dalam dBm. Nah, ini kalau dalam pengukurannya dalam dBm harus kita konversikan dulu ke dalam tegangan ya. Di mana rumusnya adalah 0 dBm itu sama dengan plus 107 dB mikrovolt. Sama-sama dalam impedansi 50 ohm ya. Tapi kalau dalam pengukuran kita sudah dapat peroleh dalam dB mikrovolt ya sudah ya. Artinya kita sudah sesuai dengan yang diinginkan yaitu dalam satuan tegangan. Tapi bisa jadi spektrum kita hanya memberikan satuan dalam dBm. Oleh karena itu kita perlu tahu bagaimana konversi dari dBm ke dB mikrovolt. Rumusnya adalah 0 dBm itu sama dengan plus 107 dB mikrovolt. Nah kemudian untuk menormalisir terhadap bandwidth yang diberikan, yaitu bandwidth impulse segi 4, kita dapat menggunakan faktor koreksi dalam desibel kalau dikurangi pada setiap pembacaan dalam pengukuran. Rumusnya adalah S dB mikrovolt per bandwidth. Satu sama dengan volt dB mikrovolt, ya. Dan volt adalah hasil pengukuran dalam dB mikrovolt dikurangi dengan bandwidth ratio, ya. Bandwidth 1, oke. Di mana S adalah intensitas spektrum broadband yang dinormalisir terhadap bandwidth BW1, sedangkan V adalah tegangan yang diukur pada CRT dalam bandwidth BW1, B adalah faktor koreksi. Faktor koreksinya adalah bandwidth, ya, dB per bandwidth 1. Kita lihat saja jika kita lipat duakan bandwidth,
maka kita lipat duakan tegangan noise impulse. Jadi uh, perbedaan di antara sinyal yang kita observasi dalam dua bandwidth adalah delta bandwidth delta dB sama dengan 20 log rasio dari bandwidth A terhadap bandwidth B. Dan karena itu B dapat ditentukan dari hubungan berikut ini. Jadi B adalah faktor koreksi ya. Lalu apa yang nyatakan di sini bahwa dalam impulse noise ini kalau kita lipat duakan bandwidth maka tegangannya akan berlipat dua. Jadi kalau kita lipat duakan bandwidth maka tegangannya kita akan peroleh dua kali lipat. Misalkan saya peroleh pengukuran sebesar uh, adalah 10 dB mikrowatt dengan bandwidth 100 kHz ya. 10 dB mikrowatt. Lalu saya naikkan bandwidthnya dari 100 kHz ke 200 kHz, maka tegangannya akan dua kali lipatnya, yaitu 2 kali 10 mikrowatt adalah 20 dB mikrowatt. Begitu itu yang dimaksud. Jadi B dapat ditentukan dari hubungan berikut ini ya. Jadi BW1 adalah bandwidth impulse spectrum analyzer BWI, sedangkan BW1 adalah bandwidth yang dinormalisir. Contoh, kita akan menormalisir terhadap 1 MHz dengan spektrum analyzer yang mempunyai bandwidth impulse besar 140 kHz. Ya. Jadi, dalam pengukuran, kita menggunakan bandwidth impulse yang ditentukan oleh LBW kita sebesar 140 kHz. Ya. Lalu satuannya kan itu dalam per 1 MHz bandwidth. Maka ini harus kita normalisir terhadap 1 MHz bandwidth. Selagi ya. Satuannya kan watt per megahertz atau dB per megahertz ya. Dalam pengukuran kita misalkan menggunakan bandwidth impulse yang ditentukan oleh RBW spektrum sebesar 140 Hz, maka bandwidthnya harus kita normalisir terhadap 1 MHz bandwidth sebagai satuan standar untuk menyatakan impulse noise ya. Dari 140 kHz ternormalisir terhadap 1 MHz adalah B sama dengan 20 log 140 kHz dibagi 1 MHz adalah minus 17,1 dB megahertz. Nah, B ini disebut sebagai faktor koreksi bandwidth. Faktor koreksi bandwidth. Kita koreksi dari bandwidth impulse yang diberikan oleh spektrum LBW spektrum terhadap bandwidth standar 1 megahertz. Karena kita ingin menyatakan dalam tegangan per megahertz ya. Nah, B ini adalah disebut sebagai faktor koreksi. Dimana kalau kita mau menormalisir dari 140 kHz ke 1 MHz atau normalisir terhadap 1 MHz dari 140 kHz terhadap 1 MHz, maka ini kita uh, hitung berdasarkan rumus 20 log 140 kHz dibagi dengan 1 MHz sama dengan minus 17,1 dB megahertz. Sekarang bandwidthnya adalah megahertz. Ya, ukurannya bandwidthnya dalam 140 kHz. Nah, setelah kita normalisir bandwidthnya, dengan faktor koreksi sebesar 17,1 dB megahertz, maka sekarang bandwidthnya dalam megahertz bandwidth. Ya. Baik, jadi selanjutnya untuk menyatakan hasilnya, yaitu beberapa intensitasnya adalah V minus faktor koreksi minus 17,1 dB mikrowatt. Ya. Di mana V adalah pembacaan hasil pengukuran minus 17,1 dB mikrowatt adalah faktor koreksi. Ya. Jadi hasilnya bagaimana? Hasilnya adalah hasil pengukuran kita tadi kan minus 47 dBm dalam impuls bandwidth sebesar 140 kHz yang ditentukan oleh spektrum. Jadi kamu pertama kali menentukan RBW spektrum di 140 kHz. Kamu ukur. Ya. Lalu dapat levelnya sebesar minus 47 dBm. Lalu kamu koreksi. Bukan koreksi, tapi kita konversi ke dalam bentuk dB mikrowatt dan rumusnya adalah 0 dBm sama dengan plus 107 dB mikrowatt per dBm ya. Jadi minus 47 dBm setelah kita konversikan ke dalam
tegangan dB mikrowatt itu adalah 140 dBm dalam bandwidth 140 kHz plus 107 dB mikrowatt per dBm sama dengan plus 60 dB mikrowatt per 140 kHz bandwidth. Ya, oke. Nah, ini hasil konversi dari 47 dBm ke dalam tegangan menjadi plus 60 dB mikrowatt per 140 kHz bandwidth. Nah, lalu ya tadi kita udah menghitung fotokorreksinya adalah 17,1 dB megahertz, berarti hasil akhirnya adalah S, intensitasnya adalah 60 dB mikrowatt per 140 kHz dibagi, maaf, dikurangi minus minus 17,1 dB megahertz sama dengan plus 77,1 dB mikrowatt per megahertz bandwidth. Nah, sekarang udah selesai ya. Jadi hasil pengukuran kita yang tadi kita peroleh sebesar minus 47 dBm pada CRT dengan bandwidth impuls 140 kHz. Lalu setelah kita normalisir ya dengan fotokoreksi dalam bandwidth megahertz karena satuannya per megahertz adalah kita peroleh sebesar plus 77,1 dB mikrowatt per megahertz bandwidth. Itu hasilnya ya. Oke, ada pertanyaan? Jadi kalau kita ngukur noise ya pada CRT spektrum, apa yang dibaca itu belum selesai. Tergantung noise yang kita ukur. Kalau kita ngukur noise impulse noise, maka kita gunakan standar satuannya adalah watt per megahertz bandwidth ya. Watt per megahertz bandwidth. Nah, watt itu bisa dB watt, bisa dB microwatt, pokoknya per satuan megahertz bandwidth atau tegangan per satuan megahertz bandwidth. Nah, kalau kita mengukur noise acak, nanti akan kita bahas lagi ya setelah ini. Satuannya adalah dBm per hertz bandwidth. dBm per hertz bandwidth. Oleh karena itu, dari hasil pengukuran noise kita, ya itu belum selesai sebelum kita lakukan normalisasi dan hitung-hitung sedikit seperti apa yang barusan kita bahas ini. Ya. Dari hasil pengukuran noise impulse sebesar minus 47 dBm dalam bandwidth bandwidth 140 kHz itu kita normalisasi dulu terhadap tegangan atau kita ubah dulu konversikan ke dalam tegangan rumusnya adalah 0 dBm sama dengan plus 107 dB mikrowatt per dBm ya dari 47 minus 47 dBm plus 140 itu adalah sebesar kalau kita konversi menjadi plus 60 dB mikrowatt per 140 kilohertz bandwidth ya. Oke. Nah, kemudian ini masih belum selesai. Ya. Hasil akhirnya ini harus kita kurangi dengan faktor koreksi. Ya, hasil normalisasi ke bandwidth segi 4. 1 megahertz bandwidth. Itu adalah minus plus 60 dB mikrowatt per 1 kilohertz atau 60 dB mikrowatt dalam bandwidth 140 kHz atau per 1 kHz bandwidth dikurangi dengan minus minus 17,1 dB megahertz bandwidth. Ya, berarti minus 17 minus minus 17 berarti plus. Ya, berarti apa? 60 dB mikrowatt plus 17,1 dB megahertz sama dengan plus 77,1 dB mikrowatt per megahertz bandwidth. Nah, ini hasil akhirnya seperti ini, sudah selesai. Ya. Oke, ada pertanyaan di sini? Jadi inilah merupakan gambaran spektrum analisa yang kita ukur. Jadi ini adalah noise impulse yang kita ukur. Kita ukur pada frekuensi 70 MHz senternya. Jadi di mana saja boleh ya. Kebetulan yang ukur di 70 MHz dan diperoleh hasilnya sebesar minus 47 dBm. Mungkin aja kalau frekuensinya bukan di 70 MHz, misalkan di 10 MHz atau 20 MHz, mungkin hasilnya nggak sama dengan minus 47 dBm. Ini kebetulan kita ukur di center frekuensi 70 MHz ya. Jadi pengukurannya tergantung pada center frekuensi yang kita tentukan.
Jadi dalam pukulan di sini kita menentukannya di frekuensi 70 MHz di sini kira-kira ya tengah-tengah diperoleh sebesar minus 47 dBm. Sudah kita baca. Dan ini harus kita harus kita konversi ke dalam bentuk tegangan dengan cara kita tambahkan dengan 107 dB. Jadi menjadi tegangan plus 60 dB mikrofarad. Lalu kita kurangi dengan faktor koreksi tadi sebesar 17,1 dB mikrofarad menjadi 77,1 dB mikrowatt per megahertz bandwidth. Gitu ya. Baik, ada pertanyaan di sini? Ini adalah baru kita membahas tentang bagaimana cara pengukuran noise impulse. Kita ukur biasa menggunakan spektrum. Nah, kalau spektrum itu menyatakan dalam level satuan dBm atau daya, terus kita konversi dulu ke dalam bentuk tegangan. Rumusnya adalah 0 dBm itu kan daya. 0 dBm plus 1 miliwatt itu sama dengan plus 107 dB mikrofarad. Ya, itu rumusnya. Nah, setelah itu baru setelah kita konversi, kita ubah, konversikan, kita ubah dari bentuk daya ke bentuk tegangan, baru kita normalisir. Kita kurangi dengan faktor koreksi yang merupakan normalisasi bandwidth ya. Dari bandwidth impulse ke bandwidth bandwidth 1 MHz bandwidth. Baik, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut ke pengukuran noise acak. Noise acak terdiri daripada komponen-komponen frekuensi yang acak dalam amplitude dan fase. Kalau tadi pada noise impulse itu sifatnya koheren. Koheren itu adalah sama ya. Fasanya kok koheren dari setiap spektral spektral signalnya. Dari spektral daya si impulse itu memiliki fase yang koheren pada setiap saatnya. Nah, pada noise acak justru di sini serba acak ya. Baik dalam amplitude maupun fase serba acak. Jadi tidak koheren. Serba acak, tidak sama ya. Karena komponen spektral acak dalam fasa, maka bila bandwidth pengukuran kita lipat dua kan. Jadi kalau misalkan sekarang saya ukur dengan bandwidth 100 kHz, saya dapat nilainya misalkan 10 dBm. Ya, minus 10 dBm. Lalu setelah saya lipat dua kan, bandwidthnya dari 100 menjadi 200, maka levelnya dua kali lipatnya. Jadi berapa? Dari minus 10 dBm, kalau kita lipat dua kan menjadi berapa? Ya, tambah 3 dB aja, jadi minus 17 dBm. Maka tidak akan melipat dua kali tegangan yang diukur. Jadi dalam pengukuran noise acak, yang berlipat dua adalah dayanya, ya, bukan tegangannya. Oke. Jadi kalau kita lipat dua kan bandwidthnya, maka dayanya akan berlipat dua, sedangkan tegangannya tidak. Pada impulse noise sebaliknya, kalau kita lipat dua kan bandwidthnya, maka tegangannya akan berlipat dua, tapi dayanya tetap, ya. Hanya tegangannya berlipat dua. Tapi logatnya emang logat orang Sumatera banget anjir. Enggak, tapi kan Oke. Oleh karena itu noise acak biasanya dispesifikasikan sebagai daya noise persatuan bandwidth, yaitu dBm per hertz bandwidth. Ini merupakan satuan standar untuk menyatakan dalam pengukuran noise random atau random noise atau noise acak adalah dBm per hertz bandwidth. Nah, bandwidth yang dinormalisir sebagai bandwidth yang dinormalisir, yang menormalisir disebut sebagai bandwidth noise acak atau bandwidth daya noise khusus untuk alat ukur HP di dekat dengan faktor 1,2 kali 3 dB bandwidth.
Ya, nah di sini agak beda dengan yang tadi impulse noise. Pada pengukuran noise acak, bandwidth yang kita gunakan ya adalah namanya bandwidth noise. Di mana bandwidth noise ini pada alat ukur HP, khusus untuk HP ya, ini harus kita dekati dengan faktor 1,2 kali 3 dB bandwidth. Jadi bandwidth yang diberikan oleh si spektrum itu harus kita kalikan dengan faktor 1,2 ya bandwidthnya. Oke. Ini menurut alat ukur HP yang kita pakai. Jadi referensi kita gunakan adalah spektrum analyzer buatan Hewlett Packard ya. Ukur HP. Mungkin kalau spektrumnya bukan Hewlett Packard mungkin beda faktor pengalinya. Kalau Hewlett Packard sesuai dengan pabrik yang menentukannya adalah harus kita dekati dengan faktor 1,2 kali 3 dB bandwidth. Jadi kalau bandwidth yang kita tentukan 100 kHz pada spektrum harus kita kalikan dengan faktor 1,2 menjadi 120 kHz bandwidth ya. Itu memang ketentuan diberikan oleh si spektrum analyzer HP ini ya. Mungkin kalau kita menggunakan spektrum yang lain mungkin beda. Definisi dari bandwidth mesh acak sama dengan definisi dari bandwidth input, yaitu bandwidth segi 4 ideal dengan respon daya yang sama dengan bandwidth IF instrumen yang sebenarnya. Cara yang terbaik untuk mengukur bandwidth daya noise adalah tegangan. Maaf. Cara yang terbaik untuk mengukur bandwidth daya noise adalah dengan metode yang sudah diuraikan dalam pengukuran bandwidth input sebelumnya. Jadi metode yang sederhana yang akan memberikan hasil yang mulia adalah mengukur bandwidth 3 dB dengan kalikan dengan faktor pengali 1,2 untuk mengukur 3 dB bandwidth. Gunakan prosedur di bawah ini. Ini sama aja dengan prosedur yang tadi ketika kita menentukan bandwidth impulse noise ya. Kayak gini prosedurnya sama saja. Jadi kita lewat saja karena sama. Yang penting adalah kita tahu berapa bandwidth yang diberikan oleh si LBW yang kita tentukan. Itu adalah bandwidth yang Gaussian atau yang actual bandwidth. Sedangkan bandwidth yang kita normalisir terhadap bandwidth bandwidth noise-nya adalah itu BWI. BWI itu adalah bandwidth impulse sebetulnya sama aja dengan bandwidth noise ya. BWN. Oke, jadi bandwidth impulse sama dengan bandwidth noise karena prosedurnya sama Ki ya. Agi gimana Ki? Nah, cuman Apa dalam aja yang pengukuran itunya? bandwidth acak ini, Layeringnya. bandwidth yang kita gunakan ya Terus pada pengukuran yang ditentukan oleh si resolusi bandwidth spektrum itu harus kita kalikan dengan faktor pengali 1,2, yaitu kenapa? Karena memang si pabriknya sudah mengatakan demikian, faktor faktor 1,2 kalikan dengan faktor 1,2. Jadi kalau kita menentukan bandwidth noise-nya adalah 100 kHz yang dari RBW si spektrum ya itu harus kita kalikan dengan faktor pengali 1,2 menjadi 1,2. your internet connection is unstable. Ya beneran unstable itu sampai diam anjir. Bro. Ya, keluar. Hitam ini jadi hitam.
Recording in Nah, progress. juga demikian yang logarithmic shaping, dia pun sama memberikan autocorrelasi sebesar totalnya